Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah perpajakan dengan judul KUP, Hak dan Kewajiban Fiskus dan Wajib Pajak, NPWP dan NPPKP. Dalam materi kali ini dibagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama KUP, yang kedua hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, yang ketiga NPWP dan NPPKP. Bagian pertama KUP. Pengertian KUP. KUP adalah singkatan yang biasa dipakai untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUP memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Pengertian wajib pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 UU KUP disebutkan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jenis wajib pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak. Pengertian badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, dan perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Ini menurut pasal 1 angka 3 UU KUP. Pengertian masa pajak. Dalam pasal 1 angka 7 UU KUP, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang UU KUP. Lebih lanjut, dalam pasal 22 UU KUP dijelaskan bahwa masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Pengertian tahun pajak. Dalam pasal 1 angka 8 UU KUP, pengertian tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahun pajak akan mengikuti tahun buku wajib pajak. Wajib pajak diperbolehkan menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender dengan syarat konsisten selama 12 bulan dan melapor kepada kantor pelayanan pajak atau KPP setempat. Contoh cara menentukan suatu tahun pajak adalah sebagai berikut. Tahun pajak sama dengan tahun kalender, yakni pembukaan dimulai 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Desember 2015. Disebut tahun pajak 2015. Tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender, yakni pembukuan dimulai 1 Juli 2014 dan berakhir 30 Juni 2015. Pengertian bagian tahun pajak. Sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 9 UU KUP, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak bisa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Istilah lain untuk tahun pajak yaitu Years of Assessment. Menurut IBFD, International Tax Glossary 2005 merupakan periode di mana dilakukan asesmen atas penghasilan atau dasar pengenaan pajak lainnya. Penghasilan atau dasar pengenaan pajak tersebut belum tentu merupakan penghasilan dalam periode itu sendiri, tetapi mungkin misalnya penghasilan yang diperoleh selama periode sebelumnya. Secara umum, untuk tujuan pajak penghasilan, periode asesmen adalah 1 tahun, yaitu 1 tahun kalender atau periode 12 bulan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang atau juga disebut sebagai tahun fiskal. Bagian kedua, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak
yang utama adalah mendaftarkan diri untuk mendapat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hal ini bisa dilakukan di KP2KP atau KPP. Yang kedua, kewajiban memberi data. Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan usaha, penghasilan dan atau kekayaan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Yang ketiga, kewajiban pembayaran pelaporan pemungutan atau pemotongan pajak. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Anda bisa melakukan hal ini secara mudah dan praktis melalui berbagai platform yang disediakan oleh Kementerian Perpajakan. Yang bagian keempat, kewajiban pemeriksaan. Contoh kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghindari pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. Yang dikecualikan dari kewajiban mendaftarkan diri. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK 03/2014 mengatur wajib pajak yang dikecualikan dan kewajiban penyampaian SPT. Kriteria wajib pajak yang dikecualikan yaitu wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan itu tidak melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, atau wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Hak-hak wajib pajak. Yang pertama adalah hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Yang ketiga, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Yang keenam, hak kerahasiaan. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan. Yang kedelapan, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Yang ke-9, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Yang ke-10, hak pembebasan pajak. Yang ke-11, hak mendapatkan insentif perpajakan. Dan yang ke-12, hak pengurangan PPh pasal 25. Hak-hak fiskus. Yang pertama ada hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan. Yang kedua, hak menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang ketiga, hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, hak melakukan penyelidikan. Yang kelima, hak menghapus atau mengurangi sanksi administrasi. Yang keenam, hak menerbitkan surat paksa dan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Yang ketujuh, hak melakukan pencegahan. Dan yang kedelapan, hak melakukan penyandaraan. Wewenang penyidik. Berdasarkan pasal 44 ayat 1 UU KUP, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil atau PPNS tertentu di lingkungan DJP yang diberi kewenangan khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Tugas utama dari penyidik adalah untuk mencari atau mengumpulkan bukti yang dapat membuat suatu tindak pidana perpajakan menjadi lebih jelas dan pada akhirnya dapat ditentukan tersangkanya. Pasal 44 ayat 2 UU KUP, dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki 11 wewenang. Yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan terkait dengan tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan terkait dengan tindak pidana perpajakan. Yang keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Yang kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan. Yang ketujuh, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa. Yang kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Yang kesembilan, memanggil orang yang
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang ke-10 menghentikan penyidikan, dan yang ke-11 melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan. Hak mendahului. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Artinya, kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Hak mendahulu utang pajak meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak kepada wajib pajak tersebut. Pengecualian dan hilangnya hak mendahului. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, sesuai dengan pasal 21 ayat 4 UU KUP nomor 16 tahun 2000, hak mendahulu hilang setelah lampau waktu 2 tahun sejak tanggal diterbitkannya STP. Untuk tahun pajak tahun 2008 dan seterusnya, berdasarkan pasal 21 ayat 4 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009, hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkan STP. Kewajiban fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah kewajiban untuk membina WP. Kewajiban fiskus untuk membina WP merupakan suatu kewajiban yang sangat penting, sekalipun sistem perpajakan yang dipakai sekarang adalah sistem self-assessment system. Kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Fiskus berkewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima kantor pajak. Ini menurut pasal 17B UU KUP. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak. Setiap petugas wajib pajak sesuai ketentuan pasal 34 UU KUP dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak kepada pihak lain atas segala sesuatu yang menyangkut masalah data perpajakan. Selanjutnya, kewajiban melakukan putusan. Sesuai pasal 88 ayat 2 UU Penggadaian Pajak, putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung dari tanggal diterimanya keputusan. Bagian ketiga, NPWP dan NPPKP. Nomor pengertian NPWP dan NPPKP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan, sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak, serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor pokok wajib pajak. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP, dan dengan demikian terkait kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Fungsi pendaftaran dan pencantuman NPWP dan NPPKP. Fungsi NPWP. Fungsi NPWP adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang keempat, setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Fungsi NPPKP. Fungsi pengukuhan PKP adalah sebagai berikut.
1. Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPNBM. Yang kedua, sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Sanksi dan hapusnya NPWP dan MPPKP. Sanksi: setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut di atas ditambah 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka pengajuan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan didenda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Hapusnya NPWP dan NPPKP. NPWP, apabila Anda sebagai wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, dapat mengajukan penghapusan NPWP dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak tempat Anda terdaftar, baik secara langsung maupun pos atau jasa ekspedisi. NPPKP, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 PMK 03/2017 mengenai tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, serta pengukuhan pengusaha kena pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, ketentuan pencabutan pengukuhan PKP atas permohonan PKP dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keadaan PKP tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.